pemilu dan juga etika politik, itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis dan masif tadi. Lebih dari 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena dinilai penuh kecurangan. Pembacaan sikap penolakan itu dipimpin oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 21 Februari. Para tokoh menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka meyakini sikap tersebut karena ikut mencermati dinamika penyelenggaraan pesta demokrasi. Din menyebut dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count KPU. Oleh karena itu, mereka beranggapan Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematif, dan juga masif. Para tokoh juga menyinggung ketidaknetralan para penyelenggara negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Din mencontohkan manuver Presiden Jokowi yang dianggap mendukung salah satu paslon hingga memberikan bansos menjelang pemilu. Adapun pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 135 tokoh dari berbagai kalangan. Mereka yang hadir seperti mantan Menteri Agama RI Fahrul Razi hingga pakar telematika Roy Suryo. Kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana? Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng memberikan pernyataan terkait dengan usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia tegas menolak terkait usulan hak angket yang diwacanakan oleh Capres Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi seusai Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Andi justru mempertanyakan di mana kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Ia juga menegaskan saat ini bahwa Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Andi saat menghadiri serah terima jabatan Menteri ATR BPN pada Rabu 21 Februari 2024. Angket soal kecurangan pemilu kan ada beberapa partai yang Ini kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana kalau dibuktikan. Kami sekarang adalah Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Kami konsisten. tapi berarti tidak menggunakan hak angket itu. Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan atau apa segala macam. Saya masih ingat dulu ada yang begitu lihat quick count langsung percaya, sekarang udah tidak percaya. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, membeberkan mengapa dirasa perlu dilakukan audit forensik terhadap KPU. Sebab menurutnya yang terjadi dalam pemilu 2024 yakni adanya keterlibatan negara yang begitu kuat untuk memenangkan salah satu paslon. Hal itu disampaikan Refli saat ikut dalam aksi buruh pendukung Anies Mohaimin yang menolak hasil pemilu 2024 di depan kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Pasalnya, Refli mendengar ada rumor yang menyebutkan bahwa server IT KPU tidak sepenuhnya bisa dikuasai oleh KPU, sehingga algoritma dalam IT KPU disebutkan bisa disetel untuk menggelembungkan suara salah satu paslon. Bahkan, Refli mendengar kabar bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk mengetahui proses penghitungan suara sudah diisi sebelum pencoblosan dimulai. Menurutnya, semua dugaan itu kian menguatkan tudingan bahwa kecurangan dalam pemilu 2024 memang dipersiapkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebelumnya, Refli sempat orasi dari atas mobil komando. Refli menjelaskan kepada para massa aksi mengenai langkah yang akan diambil Timnas Amin dalam membuktikan adanya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Ia menyebut akan ada 4 cara yang ditempuh oleh Timnas Amin.
Kemudian, giliran Refli yang balik bertanya kepada massa sebanyak 3 kali apakah mereka percaya dengan MK saat ini. Massa pun kompak menjawab tidak. Diketahui pada Rabu siang, massa buruh yang tergabung dalam Poros Buruh untuk Perubahan Anies Mohaimin menggeruduk KPU RI. Mereka datang dengan membawa spanduk besar yang digotong layaknya ogoh-ogoh. Spanduk itu bertuliskan tolak Pilpres curang selamatkan suara rakyat. Spanduk itu juga memplesetkan kepanjangan KPU menjadi Komisi Penipuan Umum dan meminta agar seluruh komisioner KPU saat ini untuk dipecat. Di bagian kiri spanduk, massa buruh pendukung Anies Mohaimin juga mengkritik Presiden Jokowi. Mereka menyematkan Jokowi sebagai the king of lip service dan menolak hasil pemilu 2024. Pakar Hukum Tata Negara yang juga juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, ikut berorasi dalam aksi buruh pro Anies Mohaimin di depan kantor KPU RI. Dalam orasinya dari atas mobil komando, Refli menjelaskan kepada para massa aksi mengenai langkah yang akan diambil Timnas Amin dalam membuktikan adanya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Ia menyebut akan ada 4 cara yang ditempuh oleh Timnas Amin. Cara pertama akan mengupayakan agar DPR mengajukan hak angket terkait kecurangan di pemilu 2024. Upaya kedua, Refli menantang kepada KPU untuk dilakukan audit forensik terhadap sistem KPU. Sebab ia mendapatkan informasi bahwa data dalam Sirekap, aplikasi pencatatan hasil penghitungan suara di TPS, sudah diisi sebelum berlangsungnya pemungutan suara. Refli melanjutkan, upaya lain yang akan diajukan Timnas Amin yakni akan mempertimbangkan untuk membawa perkara dugaan kecurangan ini ke Bawaslu selaku pengawas pemilu. Namun usulan ketiga ini ditanggapi nyinyir oleh para massa aksi. Sedangkan rencana keempat yakni membawa perkara dugaan kecurangan TSM ini ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini giliran Refli yang balik bertanya kepada massa sebanyak 3 kali apakah mereka percaya dengan MK saat ini. Massa pun kompak menjawab tidak. Namun ia menjelaskan bahwa secara aturan yang berlaku memang tak banyak cara yang bisa digunakan untuk membawa perkara dugaan kecurangan pemilu, salah satunya melalui MK. Diketahui pada Rabu siang, massa buruh yang tergabung dalam Poros Buruh untuk Perubahan Anies Mohaimin menggeruduk KPU RI. Mereka datang dengan membawa spanduk besar yang digotong layaknya ogoh-ogoh. Spanduk itu bertuliskan tolak Pilpres curang, selamatkan suara rakyat. Spanduk itu juga memplesetkan kepanjangan KPU menjadi Komisi Penipuan Umum dan meminta agar seluruh komisioner KPU saat ini untuk dipecat karena dianggap bagian dari kecurangan pemilu 2024. Di bagian kiri spanduk, massa buruh pendukung Anies Mohaimin ini juga mengkritik Presiden Jokowi. Mereka menyematkan Jokowi sebagai the king of lip service dan menolak hasil pemilu 2024. Saat ini, kubu Anies dan Ganjar sedang menyusun bukti dan fakta terkait Pilpres 2024. Hasilnya, publik sudah tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dan berpeluang menang 1 putaran. Hal ini membuat syok kubu Anies dan Ganjar. Mereka tak menyangka hasilnya bisa mutlak seperti itu. Alhasil, saat ini kubu Anies dan Ganjar tengah menyusun kekuatan untuk pengajuan hak angket di DPR RI. Menyikapi itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tadinya oposisi dengan pemerintah turut buka suara. AHY baru saja dianugerahi jabatan mentereng oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR BPN. AHY pun mengajak kubu Anies dan Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini, di mana berdasarkan hasil sementara, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh suara tertinggi. Dalam hal ini, AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 1 putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Soal hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai mungkin saja terjadi. Namun ditegaskan hal itu masih kalkulasi kasat mata. Ray mengatakan ia tak tahu apakah Nasdem dan PKB
akan setuju atau tidak soal hak angket tersebut. Pasalnya, pada Minggu 18 Februari lalu, Nasdem sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Rai juga menilai hak angket yang diusulkan kubu Anies dan kubu Ganjar tersebut kemungkinan akan lolos pada tahap pertama, namun tidak akan sampai pada kesimpulan. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Hoirul Umam menilai masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pemerintahan agar Joko Widodo bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan soft landing atau mulus. Menurut Hoirul, kehadiran Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju bisa menjadi proteksi bagi Jokowi pada akhir masa pemerintahannya. Karenanya ia menegaskan masuknya Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi. Adapun AHY baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 21 Februari. Pelantikan itu langsung dilakukan Presiden Joko Widodo. Selain AHY, Jokowi juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Osi Dermawan mengatakan AHY telah meminta restu ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. AHY telah bertemu dengan SBY pada Selasa 20 Februari malam. Osi menuturkan bahwa SBY telah merestui AHY untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Meski telah memberi restu ke AHY, SBY diketahui absen di pelantikan ini, sebab ia baru tiba di kediamannya setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. AHY melalui akun Instagram resmi pribadinya juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu melaporkan kabar penunjukan dirinya sebagai menteri kepada Prabowo Subianto. AHY mengatakan setelah mendapat mandat dari Presiden Jokowi itu, dirinya melapor ke Prabowo selaku senior dan anggota Koalisi Indonesia Maju. Kemunculan wacana hak angket yang saat ini tengah bergulir sudah ditanggapi oleh partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Partai Golkar dan Demokrat kompak menyatakan menolak usulan yang disampaikan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI. Sementara dua partai pengusung Ganjar, PDIP dan P3 di DPR belum memenuhi batas minimal. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Februari memastikan partainya menolak hak angket. Erlangga mengatakan saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Jokowi makin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Sementara itu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditemui selesai pelantikan sebagai Menteri ATR BPN mengajak kubu paslon 01 dan 03 untuk move on. Menurut AHY, perjalanan selama 5 tahun ke depan akan banyak tantangan sehingga harus dibangun rekonsiliasi bangsa. Meski begitu, AHY juga menghormati proses penghitungan suara pemilu sampai tuntas. Kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik, tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam. Senada dengan AHY, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng memberi isyarat bahwa partainya menolak usulan hak angket DPR. Bergabungnya Demokrat kemudian membuat PKS kini menjadi salah satunya oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Soal hak angket ini, hak angket soal kecurangan pemilu kan ada beberapa partai yang Ini kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan, kalau sengketa pemilu itu urusan mahkamah. Dan kalau soal kecurangan yang mana tolong dibuktikan. Kami sekarang adalah Demokrat adalah bagian dari pemerintahan.
kami konsisten. Tapi berarti tidak menggunakan hak angket itu. Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan atau apa segala macam. Saya masih ingat dulu ada yang begitu lihat quick count langsung percaya. Sekarang udah tidak percaya. Siap. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket ini bersama Koalisi Perubahan. Khalid menuturkan bahwa di internal PKS belum ada pembahasan soal usulan yang disampaikan oleh Ganjar itu. Pasangan Prabowo Gibran berencana mengajak partai politik dari kubu lawan untuk bergabung jika pihaknya menjadi pemenang Pilpres. Namun jika ajakan itu ditolak, kubu Prabowo mengaku tidak masalah. Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Rabu 21 Februari. Awalnya ia menjelaskan saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk ke dalam tahap rekonsiliasi. Menurut Nusron, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun bangsa setelah pemilu berakhir. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Namun, jika pihak yang diajak menolak, Nusron mengaku tidak masalah, sebab dalam kehidupan politik hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bersanding, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal seharusnya parpol yang diajak bergabung mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berbeda pendapat soal hak angket yang mengusut kecurangan pemilu 2024. Saat Ganjar mengusulkan soal hak angket, Mahfud MD justru mengaku enggan ikut campur. Mahfud MD juga mengaku bahwa hak angket itu merupakan kewenangan DPR, bukan hak pasangan Capres dan Cawapres. Bahkan menurutnya jika ia mendukung pun tidak ada gunanya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, tepatnya pada Kamis 22 Februari 2024 siang. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan paslon. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang kan. Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, interpelasi itu urusan partai-partai mau apa tidak. Kalau tidak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk bicara itu. Tapi secara pribadi paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU. Ini yang sah. Tidak. Tapi secara pribadi, tanggapan secara pribadi Gimana Prof? Kan Mas Ganjar juga pengennya. Tidak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof. Kalau Prof secara pribadi. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespons soal tudingan kecurangan pemilu 2024 yang dilontarkan oleh kubu Anies dan Ganjar. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, isu kecurangan pemilu tersebut merupakan hal wajar. Bahkan menurutnya hal itu juga terjadi di negara-negara lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, respons AHY itu disampaikan di Istana Negara Jakarta, tepatnya pada Rabu 21 Februari kemarin. Dalam kesempatan itu, AHY mengajak kubu Anies dan Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024, yang mana hasil sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh suara tertinggi. Namun soal tudingan kecurangan pemilu, AHY menilai bahwa hal itu merupakan bagian dari ekspresi. AHY juga menilai bahwa munculnya isu-isu kecurangan itu merupakan hal wajar. Bahkan menurutnya isu tersebut muncul di hampir semua negara ketika pemilu berlangsung. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo sebelumnya ramai disuarakan oleh berbagai pihak seiring dengan munculnya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anggota DPR RI fraksi PDIP Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengomentari isu tersebut.
Hasanuddin mengatakan pemaksulan Presiden Jokowi bisa dilakukan dengan menggunakan hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasanuddin pada Kamis 22 Februari 2024. Hasanuddin menyebut DPR bisa mengusulkan hak angket pemaksulan Presiden Jokowi. Usulan tersebut bisa terwujud jika mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR. Menurut Hasanuddin, setidaknya ada 5 partai politik yang kemungkinan akan mengusulkan hak angket pemaksulan Jokowi karena merasa dicurangi dalam Pilpres 2024. Total jumlah suara yang ingin melakukan hak angket diprediksi akan mencapai 314 suara, sedangkan Partai Koalisi Pro Jokowi hanya berjumlah 261 suara. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lantaran jumlah yang setuju sudah melebihi setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Hasanuddin mengatakan setelah proses tersebut, maka DPR akan mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebutkan bahwa Presiden harus diberhentikan. Undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis dan masif tadi. Lebih dari 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena dinilai penuh kecurangan. Pembacaan sikap penolakan itu dipimpin oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 21 Februari. Para tokoh menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka meyakini sikap tersebut karena ikut mencermati dinamika penyelenggaraan pesta demokrasi. Din menyebut dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count KPU. Oleh karena itu, mereka beranggapan Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematif, dan juga masif. Para tokoh juga menyinggung ketidaknetralan para penyelenggara negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Din mencontohkan manuver Presiden Jokowi yang dianggap mendukung salah satu paslon hingga memberikan bansos menjelang pemilu. Adapun pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 135 tokoh dari berbagai kalangan. Mereka yang hadir seperti mantan Menteri Agama RI Fahrul Razi hingga pakar telematika Roy Suryo. Kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana? Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng memberikan pernyataan terkait dengan usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia tegas menolak terkait usulan hak angket yang diwacanakan oleh Capres Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi seusai Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Andi justru mempertanyakan di mana kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Ia juga menegaskan saat ini bahwa Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Andi saat menghadiri serah terima jabatan Menteri ATR BPN pada Rabu 21 Februari 2024. Angket soal kecurangan pemilu kan ada beberapa partai yang ini kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana kalau membuktikan. Kami sekarang adalah Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Kami konsisten. tapi berarti tidak menggunakan hak angket itu. Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan atau apa segala macam. Saya masih ingat dulu ada yang begitu lihat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, membeberkan mengapa dirasa perlu dilakukan audit forensik terhadap KPU. Sebab menurutnya yang terjadi dalam pemilu 2024 yakni adanya keterlibatan negara yang begitu kuat untuk memenangkan salah satu paslon. Hal itu disampaikan Refli saat ikut dalam aksi buruh pendukung Anies Mohaimin yang menolak hasil pemilu 2024 di depan kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Pasalnya, Refli mendengar ada rumor yang menyebutkan bahwa server IT
di KPU tidak sepenuhnya bisa dikuasai oleh KPU, sehingga algoritma dalam IT KPU disebutkan bisa disetel untuk menggelembungkan suara salah satu paslon. Bahkan, Refli mendengar kabar bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk mengetahui proses penghitungan suara sudah diisi sebelum pencoblosan dimulai. Menurutnya, semua dugaan itu kian menguatkan tudingan bahwa kecurangan dalam pemilu 2024 memang dipersiapkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebelumnya, Refli sempat orasi dari atas mobil komando. Refli menjelaskan kepada para massa aksi mengenai langkah yang akan diambil Timnas Amin dalam membuktikan adanya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Ia menyebut akan ada 4 cara yang ditempuh oleh Timnas Amin. Kemudian, giliran Refli yang balik bertanya kepada massa sebanyak 3 kali apakah mereka percaya dengan MK saat ini. Massa pun kompak menjawab tidak. Diketahui pada Rabu siang, massa buruh yang tergabung dalam Poros Buruh untuk Perubahan Anies Mohaimin menggeruduk KPU RI. Mereka datang dengan membawa spanduk besar yang digotong layaknya ogoh-ogoh. Spanduk itu bertuliskan tolak Pilpres, curang, selamatkan suara rakyat. Spanduk itu juga memplesetkan kepanjangan KPU menjadi Komisi Penipuan Umum dan meminta agar seluruh komisioner KPU saat ini untuk dipecat. Di bagian kiri spanduk, massa buruh pendukung Anies Mohaimin juga mengkritik Presiden Jokowi. Mereka menyematkan Jokowi sebagai the king of lip service dan menolak hasil pemilu 2024. Pakar hukum tata negara yang juga juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, ikut berorasi dalam aksi buruh pro Anies Mohaimin di depan kantor KPU RI. Dalam orasinya dari atas mobil komando, Refli menjelaskan kepada para massa aksi mengenai langkah yang akan diambil Timnas Amin dalam membuktikan adanya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Ia menyebut akan ada 4 cara yang ditempuh oleh Timnas Amin. Cara pertama akan mengupayakan agar DPR mengajukan hak angket terkait kecurangan di pemilu 2024. Upaya kedua, Refli menantang kepada KPU untuk dilakukan audit forensik terhadap sistem KPU. Sebab ia mendapatkan informasi bahwa data dalam Sirekap, aplikasi pencatatan hasil penghitungan suara di TPS, sudah diisi sebelum berlangsungnya pemungutan suara. Refli melanjutkan, upaya lain yang akan diajukan Timnas Amin yakni akan mempertimbangkan untuk membawa perkara dugaan kecurangan ini ke Bawaslu selaku pengawas pemilu. Namun usulan ketiga ini ditanggapi nyinyir oleh para massa aksi. Sedangkan rencana keempat yakni membawa perkara dugaan kecurangan TSM ini ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini giliran Refli yang balik bertanya kepada massa sebanyak 3 kali apakah mereka percaya dengan MK saat ini. Massa pun kompak menjawab tidak. Namun ia menjelaskan bahwa secara aturan yang berlaku memang tak banyak cara yang bisa digunakan untuk membawa perkara dugaan kecurangan pemilu, salah satunya melalui MK. Diketahui pada Rabu siang, massa buruh yang tergabung dalam Poros Buruh untuk Perubahan Anies Mohaimin menggeruduk KPU RI. Mereka datang dengan membawa spanduk besar yang digotong layaknya ogoh-ogoh. Spanduk itu bertuliskan tolak Pilpres curang, selamatkan suara rakyat. Spanduk itu juga memplesetkan kepanjangan KPU menjadi Komisi Penipuan Umum dan meminta agar seluruh komisioner KPU saat ini untuk dipecat karena dianggap bagian dari kecurangan pemilu 2024. Di bagian kiri spanduk, massa buruh pendukung Anies Mohaimin ini juga mengkritik Presiden Jokowi. Mereka menyematkan Jokowi sebagai the king of lip service dan menolak hasil pemilu 2024. Saat ini, kubu Anies dan Ganjar sedang menyusun bukti dan fakta terkait Pilpres 2024. Hasilnya, publik sudah tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dan berpeluang menang 1 putaran. Hal ini membuat syok kubu Anies dan Ganjar. Mereka tak menyangka hasilnya bisa mutlak seperti itu. Alhasil, saat ini kubu Anies dan Ganjar tengah menyusun kekuatan untuk pengajuan hak angket di DPR RI. Menyikapi itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tadinya oposisi dengan pemerintah turut buka suara. AHY baru saja dianugerahi jabatan mentereng oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR BPN. AHY pun mengajak kubu Anies dan Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini, di mana berdasarkan hasil sementara, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh suara tertinggi.
Dalam hal ini, AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Soal hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai mungkin saja terjadi. Namun ditegaskan hal itu masih kalkulasi kasat mata. Ray mengatakan ia tak tahu apakah Nasdem dan PKB akan setuju atau tidak soal hak angket tersebut. Pasalnya, pada Minggu 18 Februari lalu, Nasdem sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Ray juga menilai hak angket yang diusulkan kubu Anies dan kubu Ganjar tersebut kemungkinan akan lolos pada tahap pertama, namun tidak akan sampai pada kesimpulan. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Hoirul Umam menilai masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pemerintahan agar Joko Widodo bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan soft landing atau mulus. Menurut Hoirul, kehadiran Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju bisa menjadi proteksi bagi Jokowi pada akhir masa pemerintahannya. Karenanya ia menegaskan masuknya Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi. Adapun AHY baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 21 Februari. Pelantikan itu langsung dilakukan Presiden Joko Widodo. Selain AHY, Jokowi juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Osi Dermawan mengatakan AHY telah meminta restu ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. AHY telah bertemu dengan SBY pada Selasa 20 Februari malam. Osi menuturkan bahwa SBY telah merestui AHY untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Meski telah memberi restu ke AHY, SBY diketahui absen di pelantikan ini, sebab ia baru tiba di kediamannya setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. AHY melalui akun Instagram resmi pribadinya juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu melaporkan kabar penunjukan dirinya sebagai menteri kepada Prabowo Subianto. AHY mengatakan setelah mendapat mandat dari Presiden Jokowi itu, dirinya melapor ke Prabowo selaku senior dan anggota Koalisi Indonesia Maju. Kemunculan wacana hak angket yang saat ini tengah bergulir sudah ditanggapi oleh partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Partai Golkar dan Demokrat kompak menyatakan menolak usulan yang disampaikan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI. Sementara dua partai pengusung Ganjar, PDIP dan P3 di DPR belum memenuhi batas minimal. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Februari memastikan partainya menolak hak angket. Erlangga mengatakan saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Jokowi makin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditemui seusai pelantikan sebagai Menteri ATR BPN mengajak kubu paslon 01 dan 03 untuk move on. Menurut AHY, perjalanan selama 5 tahun ke depan akan banyak tantangan sehingga harus dibangun rekonsiliasi bangsa. Meski begitu, AHY juga menghormati proses penghitungan suara pemilu sampai tuntas. Kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik.
tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam. Senada dengan AHY, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng memberi isyarat bahwa partainya menolak usulan hak angket DPR. Bergabungnya Demokrat kemudian membuat PKS kini menjadi salah satunya oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hak angket soal kecurangan pemilu kan ada beberapa partai yang Ini kalau hak angket kan perlu mekanismenya kan urusan kalau sengketa pemilu itu urusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau soal kecurangan yang mana kalau dibuktikan, kami sekarang adalah Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Kami konsisten. tapi berarti tidak menggunakan hak angket itu. Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan atau apa segala macam. Saya masih ingat dulu ada yang begitu lihat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya. Siap. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket ini bersama Koalisi Perubahan. Khalid menuturkan bahwa di internal PKS belum ada pembahasan soal usulan yang disampaikan oleh Ganjar itu. Pasangan Prabowo Gibran berencana mengajak partai politik dari kubu lawan untuk bergabung jika pihaknya menjadi pemenang Pilpres. Namun jika ajakan itu ditolak, kubu Prabowo mengaku tidak masalah. Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Rabu 21 Februari. Awalnya ia menjelaskan saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk ke dalam tahap rekonsiliasi. Menurut Nusron, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun bangsa setelah pemilu berakhir. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Namun, jika pihak yang diajak menolak, Nusron mengaku tidak masalah, sebab dalam kehidupan politik hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bersanding, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal seharusnya parpol yang diajak bergabung mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berbeda pendapat soal hak angket yang mengusut kecurangan pemilu 2024. Saat Ganjar mengusulkan soal hak angket, Mahfud MD justru mengaku enggan ikut campur. Mahfud MD juga mengaku bahwa hak angket itu merupakan kewenangan DPR, bukan hak pasangan Capres dan Cawapres. Bahkan menurutnya jika ia mendukung pun tidak ada gunanya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, tepatnya pada Kamis 22 Februari 2024 siang. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan partai. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang kan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, interpelasi itu urusan partai-partai mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Tapi secara pribadi paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU. Ini yang sah. Enggak. Tapi secara pribadi, tanggapan secara pribadi Gimana, Prof? Mas Ganjar juga pengennya Enggak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof. Kalau Prof secara pribadi. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespons soal tudingan kecurangan pemilu 2024 yang dilontarkan oleh kubu Anies dan Ganjar. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, isu kecurangan pemilu tersebut merupakan hal wajar. Bahkan menurutnya hal itu juga terjadi di negara-negara lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, respons AHY itu disampaikan di Istana Negara Jakarta, tepatnya pada Rabu 21 Februari kemarin.
Dalam kesempatan itu, AHY mengajak kubu Anies dan Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024, yang mana hasil sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh suara tertinggi. Namun soal tudingan kecurangan pemilu, AHY menilai bahwa hal itu merupakan bagian dari ekspresi. AHY juga menilai bahwa munculnya isu-isu kecurangan itu merupakan hal wajar. Bahkan menurutnya isu tersebut muncul di hampir semua negara ketika pemilu berlangsung. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo sebelumnya ramai disuarakan oleh berbagai pihak seiring dengan munculnya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anggota DPR RI fraksi PDIP Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengomentari isu tersebut. Hasanuddin mengatakan pemakzulan Presiden Jokowi bisa dilakukan dengan menggunakan hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasanuddin pada Kamis 22 Februari 2024. Hasanuddin menyebut DPR bisa mengusulkan hak angket pemakzulan Presiden Jokowi. Usulan tersebut bisa terwujud jika mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR. Menurut Hasanuddin, setidaknya ada 5 partai politik yang kemungkinan akan mengusulkan hak angket pemakzulan Jokowi karena merasa dicurangi dalam Pilpres 2024. Total jumlah suara yang ingin melakukan hak angket diprediksi akan mencapai 314 suara, sedangkan Partai Koalisi Pro Jokowi hanya berjumlah 261 suara. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lantaran jumlah yang setuju sudah melebihi setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Hasanuddin mengatakan setelah proses tersebut, maka DPR akan mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebutkan bahwa Presiden harus diperhentikan.